generasi koperasi atau yang biasa kita kenal dengan Gen Z begitu ya, merupakan sebuah wadah bentukan dari pemerintah Kota Denpasar pastinya, di mana generasi koperasi sesuai dengan namanya berupa anak-anak muda Yowanoo Kota Denpasar yang bergabung menjadi satu yang dalam bidang koperasi dan perekonomian kreatif begitu Kak. Jadi untuk anggota kami di sini terdiri dari beberapa anak-anak muda di Kota Denpasar yang pastinya dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari usia maupun juga dari instansi yang berbeda-beda seperti ini. Dari Gen Z ini kita ingin menjadi wajah barunya koperasi yang lebih digital dan bertransformasi, lebih anak muda, lebih kekinian. Kita itu ingin membuat koperasi itu lebih digital, agar sesuai dengan Gen Z pada saat ini, yaitu kan kita berbasis digital semuanya tuh. Di zaman era modern ini semuanya tuh berbasis digital. Nah, dengan penerapannya Gen Z itu, maka kita itu ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung kepada koperasi dengan pengaplikasiannya yaitu berbasis digital. Nah, untuk mendapatkan tujuan seperti itu, kita tuh perlu usahanya itu dari Gen Z adalah dengan cara mengedukasi lewat sosial media. Seperti proker kita ya Desa ya, kita ada juga proker nih Kak, untuk mengedukasi melewati media sosial seperti Instagram, TikTok, bisa YouTube. Nah, saat ini kan kita di Pusaka Denpasar Collab. Nah, ini akan diupload di YouTube nanti ya teman-teman ya. Gitu. Edukasinya tuh sudah tepat, nanti biarkan SDM-nya yang menggali potensinya. Luar biasa. Kalau sampah organik bisa juga Kak, tapi yang paling diutamakan yang memiliki nilai di koperasi kita itu ada ini Kak, koperasi ada ini barang seperti kertas bekas yang sudah ada tintanya itu bisa. Lalu ada koran juga sama. Lalu ada botol kaca itu juga termasuk. Kata ada ya, beberapa kata aja. Apa boleh kalimat? Boleh kalimat. Oh, berarti ada kalimat. Ada kalimatnya. Kalau koperasi itu bisa bicara pasti dia bakal sedih sih, karena masyarakat anak muda sekarang itu tidak melirik matanya lagi ke koperasi. Itu yang membuat kesedihan. Namun di balik itu kita yang saat ini sebagai Gen Z itu memiliki suatu kewajiban nih, suatu tantangan nih untuk mengedukasi mereka ini agar koperasi itu bisa bilang pakailah aku lagi. Kalau koperasi ini bisa berbicara gitu ya, pastinya benar kayak kata Ditya tadi, mungkin agak sedih jadinya karena sampai saat ini generasi muda kita mindsetnya kurang terbuka terhadap koperasi, tapi perlahan dengan adanya generasi koperasi Kota Denpasar, koperasi akan berterima kasih kepada Yowanoo Kota Denpasar pastinya sebagai salah satu pelopor terbentuknya generasi koperasi, wadah anak-anak muda untuk lebih aware, lebih peduli dengan adanya koperasi, sehingga nanti koperasi akan bilang terima kasih sudah memahami saya lebih dalam lagi. Halo sahabat koperasi, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Generasi Koperasi Talks. Halo. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Rame banget kita berempat di sini sekarang. Betul banget ya Kak. Berempat di sini. Jadi kenalin, saya Tia Ananda, Generasi Koperasi angkatan pertama. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama partner saya. Saya Gen Z Bagus. Dan saya sini punya sedikit pantun Kak untuk perkenalan. Oke. Gimana tuh pantunnya? Jangan lupa cakepnya, untuk penonton juga jangan lupa cakepnya. Pagi-pagi udah nyari buah sirsa. Cakep. Nyarinya dari Sumatera sampai ke Papua. Cakep. Halo, saya Gen Z Desa. Salam kenal semua. Oke, halo Gen Z Desa. Lebih lengkapnya lagi, saya Desa Putu Widya Paramita dari generasi koperasi tahun 2025 angkatan kedua. Saya nggak sendiri hari ini, ada partner saya. Di sini saya menemani Desa, saya Igede Aditya Krisna Putra Utama, bisa dipanggil Gen Z Ditya. Saya juga angkatan kedua. Ya. Oke, ngomong-ngomong nih pemirsa. Jadi di sini kan mungkin ada yang bingung ya, angkatan pertama, angkatan kedua gitu ya. Jadi generasi koperasi itu kita berawal dari tahun 2023. Jadi saya sendiri bersama Kak Bagus itu merupakan angkatan pertama, dan Desa dan juga Ditya merupakan angkatan yang kedua. Nah, jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Kita di siang hari ini kita mengalir aja gitu kali ya. Siap. Oke. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana perkembangan koperasi ya di tangan Gen Z, apa aja yang akan mereka bawa, apa aja konsep yang akan mereka kembangkan ke depannya untuk mengembangkan koperasi tentunya ya. Oke, untuk yang pertama nih, mungkin dari perwakilan Gen Z ya. Gen Z itu
apa sih menurut kalian dan berapa sih anggota dari Gen Z? Oke. Iya, Baik, untuk angkatan kedua ya. Jadi secara umum generasi koperasi atau yang biasa kita kenal dengan Gen Z begitu ya, merupakan sebuah wadah bentukan dari pemerintah Kota Denpasar pastinya, di mana generasi koperasi sesuai dengan namanya berupa anak-anak muda Yowana Kota Denpasar yang bergabung menjadi satu yang dalam bidang koperasi dan perekonomian kreatif begitu Kak. Jadi untuk anggota kami di sini terdiri dari beberapa anak-anak muda di Kota Denpasar yang pastinya dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari usia maupun juga dari instansi yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin dari Ditya? Mungkin ingin menambahkan untuk tujuan dari Gen Z Kota Denpasar itu tentunya kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama mengetahui apa sih itu koperasi, karena kan dari stigma negatif masyarakat tentang koperasi yang kuno, kita ingin mengembalikan koperasi itu ke zaman yang jaya-jayanya gitu deh. Jadi ingin mengenalkan koperasi ke seluruh lapisan masyarakat sehingga dalam penerapannya masyarakat itu terbiasa akan kata koperasi itu gitu. Bener banget ya kata Ditya dan juga Desa. Kalau saat ini kan koperasi itu pasti dikenalnya tuh orang-orang tua aja deh yang ikut. Ya, Gen Z nggak usah. Sistemnya gitu kan. juga rumit gitu. Rumit. Jadul seperti itu. Jadul. Jadi dari Gen Z ini kita ingin menjadi wajah barunya koperasi yang lebih digital dan bertransformasi, lebih anak muda, lebih kekinian. Lebih kekinian. Iya. Oke, berarti semangat kalian untuk mengikuti koperasi atau Gen Z itu adalah untuk mengenalkan ke masyarakat bahwa koperasi itu nggak orang tua aja kok, nggak serumit itu, berarti seperti itu ya? Iya, betul. Oke, berbeda sekali ya Kak ya? Oke, kalau generasi koperasi yang angkatan pertama itu kan lebih ke pengenalan atau dasar koperasi gitu kan, atau lebih ke pembentukan mindset koperasi itu seperti apa. Nah, apa sih yang membedakan dari generasi koperasi angkatan pertama dan juga kedua? Konsep apa yang akan kalian usungkan? Gitu. Oke, jadi di sini sebenarnya dari segi mindset Yowana Kota Denpasar anak-anak muda gitu ya Kak, masih sama sebenarnya, baik dari tahun 2023 sampai sudah 2 tahun Gen Z angkatan pertama menjabat seperti itu ya. Sehingga terbentuknya kami di tahun 2025 itu mindsetnya masih sama, masih stuck, yakni masih menganggap koperasi itu hal yang kuno, hal yang masih tradisional sekali. Nah, jadi perbedaannya di sini mungkin kami lebih mengedepankan adanya transformasi digitalisasi Kak, dengan berbagai macam inovasi yang sudah kami buat waktu itu, di mana waktu itu ide-ide kami juga berlandaskan dengan adanya penggunaan teknologi. Jadi kalau misalkan pada generasi pertama itu lebih ke mindset dan pengenalan dasar-dasar koperasi, di sini kami lebih ke aplikasinya, lebih kepada pengenalan secara langsung, baik menggunakan media digital maupun turun langsung Kak ke masyarakat seperti itu. Mungkin kalau dari saya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Desa tadi, kita itu ingin membuat koperasi itu lebih digital, agar sesuai dengan Gen Z pada saat ini, yaitu kan kita berbasis digital semuanya tuh. Di zaman era modern ini semuanya tuh berbasis digital. Nah, dengan penerapannya Gen Z itu, maka kita itu ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung kepada koperasi dengan pengaplikasiannya yaitu berbasis digital. Nah, untuk mendapatkan tujuan seperti itu, kita tuh perlu usahanya itu dari Gen Z adalah dengan cara mengedukasi lewat sosial media. Seperti proker kita ya Desa ya, kita ada juga proker nih Kak, untuk mengedukasi melewati media sosial seperti Instagram, TikTok, bisa YouTube. Nah, saat ini kan kita di Pusaka Denpasar Collab. Nah, ini akan diupload di YouTube nanti ya teman-teman ya gitu. Jadi dari hal-hal sederhana seperti podcast, konten-konten di Instagram itu kita udah bisa langsung menyasar pusat utamanya yakni generasi muda Kak, seperti itu. Luar biasa sekali. Kalau menurut kalian nih, generasi muda saat ini tuh kenapa mereka itu jarang untuk melirik koperasi gitu. Nah, bagaimana caranya kalian mengenalkan koperasi nih agar meyakinkan generasi muda sekarang untuk berkoperasi seperti itu? Mungkin alasan pertama atau landasan paling dasarnya gitu ya Kak, anak-anak muda yang kurang tertarik dengan adanya koperasi ini mungkin karena banyak sekali perkembangan badan-badan usaha di bidang ekonomi yang mungkin lebih dari koperasi, misalkan dari segi sistem, dari segi keuntungan, dari segi pelaksanaan itu mungkin dilihat lebih modern, misalkan seperti adanya PT, CV dan lain sebagainya gitu Kak, dan adanya UMKM yang lainnya. Tapi pada dasarnya sebenarnya koperasi ini adalah pilar pembangunan dari beberapa badan-badan usaha tersebut, karena kan koperasi ini pilar pembangunan ekonomi bangsa, dan nggak cuma dilihat dari segi ekonomi aja nih Kak, bisa juga dilihat dari segi pendidikan, segi pembangunan
berkelanjutan yang lainnya, karena dasar dari koperasi ini kan adalah semangat gotong royong, dimana semangat ini yang harus kita pegang, yang harus kita dasari, benar-benar tanamkan sekali, bukan hanya dalam bidang ekonomi tapi juga dalam bidang yang lainnya. Tapi anak-anak muda banyak tidak melihat semangat gotong royong itu, jadi mereka hanya melihat bahwa koperasi itu anggotanya masih banyak yang kuno, masih banyak yang lebih ke orang-orang tua seperti itu. Jadi mereka masih belum melihat makna sebenarnya dari koperasi itu. Mungkin itu sih alasannya. Masih banyak kurang gini ya, edukasi. Iya, kurang edukasi. Oke. Maka dari itu kalian lebih fokusnya ke sosial media gitu ya, untuk untuk langsung mengenalkan menyasar ke anak-anak muda. Karena kan kita apa-apa dikit Instagram, apa-apa dikit Iya, TikTok banget. Dikit scroll. Scroll. gitu. Oke, jadi pendekatannya melalui sosial media Betul seperti itu sekali. ya, luar biasa sekali. Kayak berat banget ya obrolan kita siang hari ini ya. Oke, ngomong-ngomong nih, ini kan tadi kan udah banyak banget yang menyampaikan koperasi seperti apa dan bagaimana kedepannya. Kalian tuh udah berapa bulan sih menjabat sebagai generasi koperasi? Kita dilantik itu Agustus kemarin, grand finalnya Agustus, berarti Agustus, September, Oktober, jalan 3 bulan. 3 bulan. Baru jalan 3 bulan ya Kak? Oke, baru jalan 3 bulan, udah seluas itu ya, berarti sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan tim lainnya seperti itu ya berarti ya. Oke. Nah, dari 3 bulan nih, baru 3 bulan ya. Hal apa sih yang buat kalian terkesan kayak, beruntung banget ya aku ikut koperasi, beruntung banget ya aku di organisasi ini, apa sih itu? Apa namanya? Iya, apa yang kalian dapatkan? Apa kesan dan pesan kalian gitu? Oke. Mungkin kalau kesan dari saya itu, saya sangat beruntung sekali mengikuti ini dari tahap awal, yaitu semifinal ya tuh kan. Sangat seru sekali melihat betapa banyaknya orang-orang hebat yang mengikuti Gensi ini. Lalu pada saat menuju grand final kan ada rangkaian-rangkaian acara seperti pelatihan, pembekalan materi. Nah, di situ kita mendapatkan wawasan baru nih tentang koperasi. Bagaimana laporan keuangan koperasi itu dibuat, bagaimana impact-nya terhadap masyarakat luas, bagaimana koperasi ini yang merupakan, kalau kita bisa bilang itu kan unit terkecil sebuah usaha tuh, koperasi unit terkecil untuk masyarakat, tapi bisa memberikan impact yang sangat besar untuk masyarakat di sekitarnya. Kita ambil contoh sedikit, misalnya nih, kalau ada minimarket, ini kan swasta nih, swasta, dia mengedepankan bisnis untuk kepentingan pribadinya dia. Nah, ketika kita koperasi membuat bisnis seperti itu, kita dapat menjual barang-barang tersebut kepada masyarakat dengan keuntungannya itu kita bagi lagi ke masyarakat. Nah, di situ letak betapa berharganya sebuah koperasi itu di lingkungan masyarakat. Jadi keuntungan itu dibagi untuk anggota koperasi. Nah, Jadi untuk betul. kesejahteraan anggotanya lagi. Iya, anggotanya. betul. Nah, lalu mengenai wawasan-wawasan tersebut juga kita dapatkan melalui menuju grand final. Nah, setelah grand final itu juga kita tidak diam saja gitu. Kita kemarin pada saat ada bencana banjir, kita juga turun langsung, begitu memberikan bantuan, membersihkan, membersihkan sungai seperti itu, Kak. Mungkin dari desa bisa menambahkan. Oke, kalau dari saya yang paling berkesan itu pastinya diberikan kesempatan sebagai Gensi Kota Denpasar tahun 2025. Kalau Ditya ini latar belakangnya dia memang ekonomi banget. Ekonomi banget. Ini Ditya adalah salah satu orang yang saya sering waktu pelatihan tuh, ya ampun kok dia ngerti ya kan? Waktu bahas tentang laporan-laporan terkait dengan keuangan koperasi seperti itu. Karena latar belakang saya waktu di SMA itu jurusannya IPA, Kak. Jadi kimia, fisika gitu ya. Fisika, biologi gitu. Jauh sekali dari kata pelajaran ekonomi. Seperti itu. Bahkan kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang bikin saya nggak sempat untuk belajar ekonomi walaupun di sekolah dapet, Kak, seperti itu. Jadi kemarin sebenarnya saya ikut Gensi ini adalah untuk mengisi waktu luang. Ya, jadi kemarin kan coba-coba dulu gitu ya. Jadi waktu itu setelah adanya SNBP, pendaftaran di perkuliahan seperti itu, dan menunggu daftar ulang dan menunggu jadwal orientasi masa ospek itu, gabut nih, Kak. Scroll IG. Nah, kan dari situ kan scroll IG nih, scroll IG. Gengsi banget ya. Scroll IG. Tiba-tiba malam-malam nemu pemilihan generasi koperasi Kota Denpasar tahun 2025. Langsung daftar. Deadline-nya malam itu juga, Kak. Berarti ini last minute ya? Last minute. Waktu itu jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 malam. Jadi langsung kayak, kan di sana ada ngisi identitas sama prestasi gitu kan. Sama menjawab beberapa pertanyaan kalau nggak salah di Google Form itu. Langsung cepet-cepet saya minta tolong sama ibu tolong bantu scan piagam-piagamnya. Langsung udah saya scan dan langsung saya upload. Nggak berharap banyak, Kak, sebenarnya, karena kayak dari lihat pertanyaannya itu
ini koperasi dan ekonomi banget nih gitu. Ya. Tapi masih gabut di rumah, pengen ada kegiatan lain Iya. kayak gitu kan, sambil nunggu. Itu lumayan Kak, nunggunya sekitar 3 mingguan sampai 3 mingguan. jadi di tanggal 2 Agustus itu tanggal 9-nya saya baru berangkat untuk ospek seperti itu. Oke. Lumayan Final. panjang jadi. Langsung banget ya berarti. Agustus baru saya kegiatan perkuliahan. seperti itu. Jadi dari awal koperasi ini memang saya mulai lagi belajar hal baru Kak. Baca Oke. banyak jurnal, banyak artikel tentang koperasi, karena saya begini, kalau udah sekali nyebur itu harus maksimal, Iya. basah langsung. Kayak Langsung gitu. basah aja Iya, gitu. jadi kayak maunya awalnya kayak mikir, aduh takut nggak lolos atau gimana, tapi begitu dikasih kesempatan lolos di administrasi, 50 orang itu, saya merasa kayak gini, oh saya dikasih kesempatan lagi nih, saya maksimalkan di tes tulis dan wawancara waktu itu. Oke. Nggak nyangkanya di tes tulis dan wawancara lolos lagi. Oke. Makanya saya gini, oh berarti ini emang harus bener-bener Nyebur. langsung nih kayak Harus gitu, basah. harus basah nih. Nah akhirnya belajar hal baru lagi tentang koperasi yang jarang sekali di telinga saya dengar, apalagi saya sekarang jurusannya kan bukan ke ekonomi juga, Oke. saya lebih ke pendidikan. Jadi kayak ini tuh hal baru buat saya, tapi saya menemukan satu makna baru di koperasi, bahwa tadi saya bilang koperasi bukan hanya soal ekonomi, saya juga bisa melihat sisi pendidikannya, di mana koperasi ini saya belajar tentang semangat solidaritas, gotong royong, juga melalui semangat dari Kota Denpasar ini, Wasudewa Kutumbakam, begitu kan. Kita semua kan bersaudara. Iya benar. Koperasi ini salah satu tempat untuk mewadahi seperti itu. Dan juga selama kegiatan pembekalan banyak bertemu teman-teman yang sangat-sangat keren gitu Kak, kayak Ditya, terus juga soalnya dia sangat-sangat cepat menanggapinya tentang laporan keuangan yang lincah saya ya. lincah. Dan dia banyak sekali waktu itu pertanyaannya yang sangat amat relevan lah dengan narasumber yang disampaikan narasumber. Waktu itu saya cuma bisa menyimak. Oke, nulis gitu. Ya, tapi dari sana saya juga belajar banyak hal sekali tentang koperasi ini sih terutama Kak. Oke, berarti dari sini kita juga dapat belajar ya, pemirsa ya. Jadi kita tuh jangan takut memulai seperti itu ya. Jangan takut memulai, biarpun kita tidak ada background di koperasi atau ke ekonomi, coba aja dulu. Karena di sini kita bisa belajar seperti itu ya. Oke. Terus sekali Kak. Benar. Ada kata terlambat ya. Betul, Tidak ada benar. kata terlambat. Oke. Tapi dari segi Ditya sendiri latar belakangnya kan memang dari koperasi ya. Iya, saya mewakili koperasi. Mewakili koperasi gitu kan. Berarti sedikit tidaknya paham lah tentang koperasi. Iya, sedikit-sedikit kan. Lebih banyak daripada saya. Setelah nimbrung ikut bergabung dengan Gensi, jadinya lebih Akhirnya Lebih luas lagi. luas wawasannya. Lebih luas lagi wawasannya Iya, gitu ya. Karena bener banget kata Desa tadi kan, banyak generasi sekarang itu yang aduh aku nggak tahu apa tuh perasaan, nggak usah ikut Nah, yang kayak nggak mau gitu, nyoba, iya. nggak mau nyoba gitu kan. Apa sih kok ngapain sih ikut kayak Ngapain gitu, sih, ya, kayak gitu. fokus aja sama dunia sendiri apa segala macam gitu kan. Nah dari sini kita bisa belajar kalau kita tuh harus mencoba seperti itu kan, harus berkembang lagi. Keluar dari zona nyaman gitu. Keluar dari zona nyaman, bener banget. Oke, berarti dari sana kalian bisa menyimpulkan bahwa pendidikan pertama itu, atau yang bagaimana cara kita mendigitalisasi koperasi itu adalah dengan cara di sosial media. Nah, mungkin bisa kalian sebutkan apa aja gerakan atau program yang akan kalian lakukan ke depannya, entah itu di sosial media, di dunia nyata, di dunia maya, itu seperti apa? Oke, mungkin mulai dari saya Kak. Iya, boleh. Jadi kemarin itu waktu kami di finalis, kami diminta untuk membuat suatu program, suatu inovasi begitu Kak. Iya. Untuk kami sosialisasikan ke masyarakat, di mana itu waktu itu saya membuat sebuah website interaktif di mana namanya One Tap. Jadi kalau One kita Tap, pakai oke. HP itu kan tap kayak gitu kan. Jadi Oke. satu kali tap. Jadi dengan satu kali tap kita bisa mengenal koperasi lebih dalam lagi melalui generasi koperasi seperti itu. Jadi One Tap ini saya desain berupa platform digital, website interaktif seperti itu untuk memperkenalkan koperasi lebih dalam, mengenai makna, tujuan, dan juga hakikat koperasi itu sendiri. Jadi dari website ini saya harapkan generasi muda dan juga seluruh lapisan masyarakat itu bisa melihat kembali koperasi dari hal yang lebih sederhana dan lebih digital seperti itu Kak. Jadi dari website ini isinya sangat amat sederhana sebenarnya. Jadi kayak identitas koperasi, identitas Gensi seperti itu. Hanya untuk mulai memperkenalkan, karena yang di sini yang kita ingin atasi kan adanya mindset yang kuno terhadap koperasi seperti itu kan. Jadi kita nggak akan lanjut kepada kegiatan-kegiatan berat seperti misalkan pembentukan koperasi baru atau apa segala macam. Kita hanya mulai dari mindset dulu seperti itu. Jadi maka dari itu saya menyasar terlebih dahulu dasarnya.
Makanya website interaktif ini bagi saya adalah kunci untuk membentuk. Waktu itu saya membuat koperasi yang Metaksu. Jadi Taksu ini ada apa akronimnya. Gimana? Taksu ada T itu transparan. Oke. Pasti adanya koperasi ini kan dia berbasis dengan laporan keuangan dan Iya, ekonomi benar. gitu kan. Jadi harus transparan. Yang kedua itu adaptif, di mana koperasi ini seiring perkembangan zaman kita tahu iptek berkembang, teknologi semakin pesat-pesatnya saat-saat ini gitu di era industri, di mana teknologi itu sangat amat sudah masuk pasti ke berbagai bidang usaha seperti itu Kak. Jadi adaptif, terus yang ketiga ada K, kolaboratif, di mana bukan hanya menyasar pada anggota-anggota yang sudah bergerak di koperasi seperti itu. Misalkan anggota-anggota yang maaf umurnya sudah agak-agak senior di atas dari kita. Senior, tapi juga berkolaborasi dengan kami gitu, anak-anak muda untuk masuk ke ranah-ranah koperasi. Lalu ada S, solutif, di mana koperasi ini memberikan solusi-solusi untuk adanya permasalahan ekonomi di masyarakat. Karena kan koperasi ini dasarnya kesejahteraan masyarakat ya Kak, kesejahteraan anggota gitu. Jadi mungkin dapat memberikan solusi. Dan yang terakhir itu unggul, di mana koperasi ini nggak kalah keren kok, nggak kalah unggul kok sama adanya badan usaha yang lain. Mungkin segitu dari saya Kak. Ini sih yang membuat program ini, yang membuat si desa ini lulus ke grand final ya. Juara 1 lagi ya. Oh iya, banyak yang belum tahu, kita belum kenalan tadi Kak, ini sebagai apa. Tadi Kita tadi cuma kenalan nama aja gitu. Jadi bisa kenalin desa. Oh iya, tapi lengkapnya tadi karena keasikan pantun gitu. Cakep. Jadi ya itu tadi saya merupakan juara 1 generasi koperasi Kota Denpasar tahun 2025 yang awalnya nggak punya latar belakang koperasi tapi bisa berjaya di koperasi. Iya, dan selanjutnya untuk belajar dan tumbuh bersama koperasi. Oke, keren banget. Gitu ya. Kalau saya hanya biasa-biasa saja, tidak bisa pertama, cuma nyampe finalis 14 besar. Tapi itu udah luar biasa sekali ya. Dari ratusan pendaftar kalian melewati berbagai rintangan gitu ya, dari administrasi, wawancara, tes tulis, pembekalan segala macam hingga sampai di tahap 14 besar. Jadi mana di sana mereka saling mengeluarkan gagasan mereka untuk melaju ke grand final. Jadi kebetulan desa adalah sebagai pemenangnya. Tepuk tangan dulu. Oke, program Taksu ini berarti sudah berjalan ya, atau masih dalam rancangan atau bagaimana? Kalau untuk Taksu itu goals-nya Kak. Goals-nya, tujuannya. Untuk programnya itu yang website masih kami sempurnakan dari segi materi dan juga konten-kontennya seperti itu, supaya bisa lebih lengkap lagi, lebih relevan lagi mungkin untuk anak-anak muda seperti itu. Tapi untuk gambaran prototipenya sudah ada. Prototipenya sudah ada. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Tadi kan udah dijelasin program-programnya dari desa. Sekarang dari Insidiknya bisa dijelaskan program-program. Kalau dari saya sih melihat bahwa itu tadi kan tujuannya untuk edukasi itu. Betul, edukasi. Untuk edukasi. Nah, di samping program website tersebut, mungkin kita bisa nih menjalankan program yang sudah ada sebelumnya, yaitu Gensi Goes to School. Benar tidak Kak? Masih ada kan? Nah, rencana saya ini mengedepankan Gensi Goes to School ini karena pada saat itu sebelumnya itu kan hanya ke kampus-kampus saja nih Kak. Nah, kita ingin merambah seluruh nih. Jadi kita ke SMA, SMK juga. Karena kan nggak semua orang itu nggak semua orang itu bisa ke kampus seperti itu. Kita ingin merambah seluruhnya nih, SMA, SMK. Dengan edukasi yang kita tujukan melalui koperasi ini, diharapkan nanti SMA, SMK, lulusan SMA, SMK ini mengetahui nih koperasi itu unggulnya itu seperti apa, sehingga nanti pada saat mereka turun ke masyarakat, mereka sudah tahu dasarnya koperasi ini seperti apa, mereka bisa menerapkannya di kemudian hari, sehingga tidak hanya yang perguruan tinggi saja, kita ingin merambah ke SMA, SMK. Mungkin nanti kedepannya di Gensi 3 nanti mungkin ke SD juga mungkin SD, SMP. Dari sejak dini kan masuk ke financing literacy gitu. Apalagi sekarang programnya Bapak Presiden Prabowo kan lagi gencar-gencarnya Koperasi Merah Putih. Nah, itu penting banget itu. Penting juga untuk diperkenalkan lagi. Lebih banyak. Koperasi Merah Putih kan berdasarkan desa dan lurah tuh. Nah, di situ Koperasi Merah Putih itu kita perlu mewadahi mereka, warga desanya itu kita edukasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan Koperasi Merah Putih. Sehingga nanti
biar pada saat setelah pembentukan mereka tidak tahu nih apa potensi dari desa tersebut. Ya. Jadi kita tuh ya gitu sih, Gali mengedukasi. potensi pasti. Menggali potensi Benar. luar biasa sekali ya. Jadi Gensi ini terbentuk bukan untuk mengembangkan koperasi Kota Denpasar atau Bali, tapi juga untuk ikut serta ya membangun Iya. koperasi Indonesia, Betul yaitu membantu program Koperasi Desa Merah Merah Putih. Putih. Tapi sebelumnya ini fun fact ya, artinya cuma Gensi itu generasi koperasi itu hanya ada di Kota Denpasar ya. Iya, itu benar benar sekali. Gitu. Nah, jadi mungkin selanjutnya next untuk kabupaten-kabupaten Lainnya. bisa meniru apa yang sudah diprogramkan oleh Dinas Koperasi Kota Denpasar. Ya, betul. Seperti itu ya. Supaya lebih banyak lagi, nggak cuma di Partner-partner ya. pusat Kota Denpasar, menyasar juga mungkin Ya. di semua kabupaten begitu pastinya. Iya. Untuk generasi-generasi muda, Hmm. potensi setiap kabupaten kan Iya, bisa Iya. beda-beda. Biar bisa kerjasama gitu kan semakin gampang Iya, jadi iya, kita betul. mengenalkan koperasi. Jadi bukan Iya. dengan 14 orang aja berusaha untuk mengenalkan koperasi, dengan adanya Gensi nanti di kabupaten lainnya Betul. bisa Collab lebih kita. ya, Biar collab. bikin gerakan koperasi ini menjadi masif gitu kan. Iya, Jadi betul semua sekali. orang gitu. Betul sekali. Nah, dari sudah 3 bulan menjabat ya, sudah banyak sekali program yang sudah kita bicarakan dari tadi. Nah, kalian ngeliat nggak sih apa aja tantangan terbesar anak muda zaman sekarang untuk gabung ke koperasi? Apakah kalian sudah melihat kayak, oh sepertinya orang ini dia nggak ikut koperasi karena ini? Apakah kalian sudah melihat itu dan Mungkin. apa sih tantangan terbesar mereka? Ditya dulu ya. Oke, dari Mungkin Ditya. kalau dari penglihatannya Ditya nih, kan Mm-mm. Ditya juga punya teman-teman nih. Mm-mm. Karena Ditya pas waktu join Gensi nih, mereka juga berpikiran, ngapain sih join Gensi itu? Apa itu Iya. koperasi? Udah Oke. beslawas itu koperasi gitu. Oke, Jadi beslawas, Ya, beslawas gitu. Kalau Indonesia terlalu lawas. terlalu kuno gitu. Kuno, Nah, ya. disitulah permasalahan anak muda sekarang. Mereka tuh terlalu cepat mengambil kesimpulan, di Iya. mana mereka melihat koperasi itu ini tuh udah punyanya orang tua gitulah. Iya, ya, Iya. brandingannya Iya, udah kesana brandingnya ya. udah tua. Brandingnya Jadi udah kesana. ngapain kita join kayak gini? Mending kita bikin CV, kita dirikan CV untuk bersama-sama gini. Karena kan pembagian modalnya lebih jelas seperti Iya. itu. Namun yang tidak mereka lihat bahwa jiwa koperasi itu kan gotong royong tuh sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Mm-mm. Nah, gotong royong ini kita tuh bisa membantu sesama anggota koperasi, bisa membantu keluar ke masyarakat luas. Oke. Itu yang tidak mereka lihat. Sedangkan dengan badan usaha lain itu mereka tuh profit oriented kan, karena koperasi itu solidaritas dan lebih mencari keuntungan untuk anggota seperti itu. Lalu mungkin yang menjadi tantangan terbesar itu stigma negatif seperti itu, dan cara kita mengatasinya adalah seperti yang sudah disebutkan Desa tadi, edukasi yang pertama. Dan kita perlu menjadikan gerakan koperasi ini sebagai fokus utama kita pada saat ini. Kita tidak boleh terpecah-pecah. Fokus utama kita itu harus mengedepankan gerakan koperasi ini ke seluruh lapisan masyarakat. Ketika masyarakat itu telah mengenal garis besar koperasi itu seperti apa, maka masyarakat ini bisa menyimpulkan keunggulan dari koperasi ini seperti apa. Gitu. Itu sih tujuan kita seperti ini saat ini gitu. Jadi fokus untuk mengenalkan. Iya. Karena kalau mereka tidak kenal, bagaimana caranya mereka mengimplementasikan koperasi menjalankan tersebut? koperasi itu. Iya, betul sekali ya. Luar biasa. Agak berat ya sebenarnya. Saya agak berat ya. Mindset itu emang Iya. gak sama sekali gitu. Jadi Tapi kalau kalian yang bisa apa ya? Kalian tuh melihat kalau koperasi ini apa sih yang harus dibenahi dari koperasi itu sendiri? Kenapa kita itu bisa tertinggal dari instansi-instansi keuangan yang lain seperti itu? Menurut kalian apa inovasi untuk koperasi selanjutnya? Iya. Mungkin nanti bisa ditonton oleh Kementerian Koperasi atau langsung kan koperasi ini seperti apa sih pengennya anak muda nih Seperti apa? Kalau kira-kira ya. sebenarnya kalau misalkan kita fokus di koperasi, sebenarnya kita bisa buka lowongan dari sini, Iya. bisa membuka banyak lapangan pekerjaan gitu Iya. kalau misalnya kita fokus. Mungkin dari kalian apa sih inovasi Iya, yang apa sih, dikatakan Kak iya. Bagus tadi? mungkin dari tantangan yang udah Mm-mm. tadi kita lihat ya Kak, udah dijelaskan Iya. oleh Ditya, sudah kita kupas juga beberapa tantangannya, pastinya itu tetap di mindset. Jadi mungkin di sini pastinya
fokus kepada pengenalan dan juga memperkenalkan bahwa koperasi yang paling mudah sekarang itu kan koperasi jasa untuk di anak-anak muda nih Kak. Dan juga pastinya menggunakan transformasi digital. Tadi sudah banyak banget kita bahas pakai Instagram, TikTok seperti itu kan untuk memperkenalkan koperasi dan memberikan pandangan kepada generasi muda bahwa koperasi itu nggak hanya tentang simpan pinjam, nggak hanya tentang koperasi serba usaha, tapi ada nih koperasi yang mungkin terlihat lebih sederhana, yakni koperasi jasa seperti itu Kak. Koperasi jasa ini salah satu koperasi yang mungkin bisa kita bilang paling relevan lah untuk anak-anak muda dikarenakan apa? Dari segi sistemnya, dari segi cara kerjanya itu mungkin terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam dan serba usaha misalkan seperti itu. Nah, salah satunya adalah Kopjas Gensi Tunas Bangsa ini ya kan. Okay. Sebelum itu apa itu Kopjas Gensi gitu kan? Tadi kita nggak ada bahas Kopjas Gensi nih gitu ya. Tahu nih Kak. Jadi sebenarnya tadi saya bilang bahwa koperasi jasa itu merupakan salah satu yang paling relevan untuk anak-anak muda. Jadi adanya Kopjas Gensi Tunas Bangsa ini hadir di tengah masyarakat Kota Denpasar sebagai wadah kreativitas, wadah untuk menanam benih-benih kreativitas dari masyarakat Kota Denpasar, terutama Yowana Kota Denpasar gitu Kak. Jadi dari Kopjas Gensi ini namanya kan Kopjas Gensi, berarti kan Kopjas dan Gensi berkaitan. Iya. Nah, jadi ini juga disclaimer dulu artinya Kopjas Gensi ini didirikan oleh generasi koperasi angkatan pertama. Jadi kita generasi koperasi Kota Denpasar juga mendirikan koperasi sendiri. Hanya mandiri kita punya koperasi, itu namanya Koperasi Jasa Gensi Tunas Bangsa. Seperti itu. Jadi nanti anggota-anggotanya itu adalah anak-anak Gensi itu sendiri. Gitu, ya. Nanti dia bergerak di bidang jasa. Seperti itu ya. Nah, jadi kan bisa kita lihat nih Kak, dari Kopjas Gensi Tunas Bangsa ini adalah satu representasi bahwa koperasi jasa itu adalah koperasi yang paling relevan untuk anak-anak muda kayak gitu. Jadi emang udah ini adalah langkah nyata kita. Mungkin kok tadi kan digitalisasi, transformasi itu lebih kepada pengenalan, tapi ini adalah langkah nyata kita memang untuk membangun koperasi dari awal seperti itu. Betul sekali. Itu koperasi jasa. Nanti kalian bisa gabung atau mungkin kalian mau mendirikan juga gitu. Kita kan sementara sih. Mempelajari, memperkuat Kopjas Gensi. Memperkuat dulu ya. Iya. Setelah memperkuat baru memperluas. Betul. Oke, ngomong-ngomong memperluas nih ya. Nah, untuk kalian nih generasi koperasi angkatan yang kedua, apakah kalian sudah mulai melakukan penjajakan atau kerjasama ke UMKM atau koperasi lainnya atau di lembaga pemerintahan gitu udah? Oke, saya ingin jawab sedikit. Nah, untuk pemberdayaan kepada UMKM itu kemarin saya sempat berbicara nih dengan Hataka Floris. Nah, Hataka Floris. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh Hataka Floris ini dan bagaimana cara koperasi ini berperan terhadap Hataka Floris ini? Nah, di sini Hataka Floris ini kan bergerak di bidang bunga tuh. Kita menyewakan aksesoris bunga untuk buket, wisuda, event seperti itu. Nah, di sini gitu ya. Kita sebagai koperasi itu bisa untuk terlebihnya Kopjas Gensi, kita bisa menawarkan jasa nih. Jasa kepada Hataka Floris, apa sih yang bisa kita kerjakan seperti itu dan bagaimana misalkan jasa pengiriman buketnya itu kan bisa tuh kita. Lalu untuk jasa lainnya seperti jasa desain itunya tuh, kartunya tuh, papannya. Nah, seperti itu. Sebenarnya banyak sekali cara koperasi ini agar hadir untuk ke UMKM gitu. Jadi kita mungkin bisa awali dengan berdialog secara nyata dengan UMKM terdekat. Seperti di sini kan ada tuh di dekat Lumintang itu banyak pertokoan-pertokoan. Mungkin bisa nanti kita diskusikan di sana gitu. Oke, Hataka Floris itu juga milik dari Gensi ya. Juga milik dari Gensi ya. Oke, jadi sama-sama memperkuat dulu UMKM yang ada, baru nanti kita memperluas ke yang lainnya seperti itu. Sekalian mempelajari juga sih bagaimana sistem UMKM itu kan. Luas sekali nih UMKM nih karena salah satu unit yang paling vital nih dalam Indonesia. Jadi ketika kita berbicara tentang UMKM, kita perlu mempelajari dulu nih, misalkan ada usaha yang terdekat kita seperti Hataka Floris itu kita pelajari bagaimana perilaku dari produsen Hataka Floris ini bergerak. Jadi seperti apa dia mencari pelanggannya, itu mungkin kita bisa masuk di sana gitu. Apa kendala dari terjun langsung lah intinya kita analisis untuk pelaku UMKM itu Kak pasti. Mungkin itu dari pelaku UMKM dan kita juga udah pastinya
di bawah naungan Dinas Koperasi Kota Denpasar, pastinya kita selalu mendukung adanya program-program kerja dari Dinas Koperasi seperti itu. Jadi selain ke UMKM-nya langsung, kami juga pastinya mendukung dan juga membantu program-program kerja dari Dinas Koperasi. Mungkin itu dari kegiatan menjajaki UMKM dan juga dinas. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi mereka benar-benar dari bawah ya Kak ya. Jadi nggak langsung loncat, jadi benar-benar dari bawah mempelajari dulu bagaimana sistem kerja UMKM. Betul. Setelah itu baru lebih tinggi lagi. Pelan-pelan tapi pasti. Oke. Pelan-pelan tapi pasti. Oke. Gimana Kak? Keren sekali ya. Masih baru 3 bulan kan? Masih penyesuaian. Nanti makin lama kan makin belajar dari yang ahli-ahli seperti kakak. Iya betul. Ya, semoga lebih baik lagi. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masa depan ya, yang tadi kalian memang dari bawah, naik lagi, itu seperti apa yang kalian bayangkan koperasi 5 sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa bayangan kalian terhadap koperasi? Atau terhadap agensi deh yang paling dekat dengan kita? Oke, jadi mungkin pandangan atau harapan ya Kak, di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, mungkin udah berapa ya umur kita? Udah jadi senior angkatan keberapa kita ya? Nah, 5 ya, sudah ada 5 yang baru lagi. Ya. Wow, banyak jadi kita. Nah, jadi pastinya harapannya itu melihat bahwa transformasi digital ini semakin berkembang pesat, pastinya kita ingin bahwa koperasi itu lebih digital, lebih bertransformasi lagi, dan pastinya lebih banyak diminati oleh anak-anak muda seperti itu Kak. Jadi kan pasti ada namanya regenerasi seperti itu. Mungkin pegawai-pegawai koperasi yang terdahulu gitu bisa kita regenerasi dengan anak-anak muda yang lebih kreatif, lebih inovatif untuk membawa koperasi maupun gengsi ke depannya itu menjadi lebih digital dan lebih kekinian intinya seperti itu. Jadi nggak hanya terpaku dengan hal-hal yang kuno, hal-hal sistematis yang terlalu kaku, tapi juga bisa lebih relevan lah untuk perkembangan zaman seperti itu. Mungkin harapannya juga ke depannya nanti bakal datang, belum ya, kita baru 3 bulan. Sabar, mungkin teman-teman di Wadah Kota Denpasar yang mau bergabung di generasi koperasi Kota Denpasar, sabar, kami yang angkatan 2 saja baru 3 bulan. Nanti kalau sudah ada open recruitment-nya lagi pasti. Ya, nanti lagi 2 tahun lagi ya. Lagi 2 tahun. Sabar, itu bisa jadi wadah yang tepat untuk kalian semua juga. Seperti saya nggak punya latar belakang koperasi, jadi bisa belajar banyak hal tentang koperasi. Pastinya meningkatkan juga minat koperasi di kalangan generasi muda. Gitu sih Kak. Nah, kalau dari saya sendiri sih, mungkin untuk 5-10 tahun ke depan saya memiliki optimis besar untuk koperasi sendiri ya. Karena didukung oleh program pemerintah yaitu Koperasi Merah Putih. Itu mungkin kedepannya akan semakin berkembang nih. Dan dalam perkembangan itu kita perlu menggali potensi-potensi yang ada tentang koperasi ini. Dan untuk Gensi sendiri, saya juga memiliki optimis yang besar lah. Karena pada saat ini juga zaman itu udah serba digital nih. Kita bisa mulai dari manapun. Kita bisa promosi dari manapun. Mungkin nanti edukasi yang akan kita sampaikan lewat media sosial itu lebih mencapai anak muda, dan sehingga gerakan koperasi ini masih bisa menjadi masif lah gerakannya, itu bisa bergerak secara luas gitu. Itu sih optimisnya, harapan untuk kedepannya. Gitu ya. Oke. Gimana Kak? Kayaknya Saya juga optimis ya. Kayaknya berpikir keras. Oke. Gini nih, kalau misalkan koperasi ini bisa dijadiin laboratorium inovasi koperasi gitu misalkan ya, kira-kira eksperimen atau proyek seperti apa yang akan kalian ingin kembangkan? Kalau seandainya koperasi ini menjadi laboratorium inovasi koperasi, istilahnya berat ya. Oke, jadi mungkin kalau misalkan koperasi ini sebagai laboratorium gitu ya, laboratorium inspiratif untuk anak-anak muda, untuk adanya wadah kreativitas, mungkin wadah kreativitas ya, biar lebih sederhana bahasanya. Jadi di sini pastinya kami ingin mengembangkan yang namanya semangat koperasi itu sendiri dulu Kak. Karena kalau nggak dari semangatnya, kalau nggak dari mindsetnya, kalau nggak dari hati untuk bergerak di koperasi, itu kan sulit pastinya Kak. Jadi yang paling pertama itu pastinya adalah mengedepankan adanya kolaborasi juga dengan berbagai sektor, baik dari pemerintah dan juga pelaku UMKM. Di mana dalam laboratorium ini pastinya kita mulai
menyemai atau mulai memperkenalkan, mulai mencari, menggali potensi di setiap daerah di Kota Denpasar seperti itu. Jadi mungkin kan kita tahu ya Bali itu kaya, bahkan Kota Denpasar di berbagai daerah pun berbeda-beda nih dari segi SDM dan juga SDA seperti itu. Nah, jadi dengan adanya koperasi ini pastinya bukan hanya sebagai unit untuk simpan pinjam kegiatan ekonomi kuno yang dianggap generasi muda, tapi juga bisa sebagai wadah eksperimen, wadah untuk membangun ide-ide inovasi kreatif seperti itu. Kan misalkan kayak Gen Z nih tadi, teman-teman juga udah banyak banget buat inovasi. Contohnya kayak saya tadi ada website, terus juga Ditya yang langsung menyasar pada UMKM. Nah, jadi itu adalah bentuk-bentuk nyata kami adanya lewat kolaborasi, adanya laboratorium itu kan, eksperimen-eksperimen yang kami lakukan gitu. Pastinya berpegang teguh juga sama digitalisasi koperasi Desa Merah Putih, dan juga semangat koperasi itu sendiri dan Wasudewa Kutumbakam pastinya. Oke. Selalu itu tetap nomor 1. Oke, jadi ada kata-kata menarik sekali ya Kak ya. Kalau bukan dari hati itu bakal susah. Benar. Bakalan susah. Dari mindset ya. Mindset juga ya. Dari mindsetnya juga. Dan apapun yang akan kita lakukan tuh bakalan tidak akan tertransfer ke orang-orang yang mendengarkan atau orang-orang yang melihat. Malah nggak maksimal hasilnya nanti. Malah nggak maksimal. Jadi kayak sekedar aja. Sekedar sia-sia. Sia-sia jadinya. Oke. Gimana Kak? Kok sepertinya Kakak bisa berkata ya? Oke. Kakak ada pertanyaan lagi mungkin? Ada sih. Tapi sebelum kita ini kan podcast tentang koperasi. Sedangkan anak-anak muda sekarang mereka tuh kenal koperasi itu hanya simpan pinjam aja gitu. Iya, betul. Nah, bisa nggak kalian jelasin jenis-jenis koperasi itu ada apa aja sih, jenis-jenis koperasi itu biar mereka paham nih, koperasi itu tidak hanya simpan pinjam loh gitu. Ada kok koperasi ini, koperasi itu gitu. Tadi mungkin sudah saya sempat jelaskan dari yang lebih relevan untuk anak muda, koperasi jasa. Mungkin tadi dia mau jelasin Oke, koperasi jasa tadi kan jasa tadi paling Lalu relevan. ada koperasi simpan usaha, simpan pinjam. Nah, ini untuk menyimpan dan menyalurkan dana melalui pinjaman, simpan pinjam. Lalu ada koperasi serba usaha. Ini usaha grosiran seperti itu. Mungkin Lalu di ada kantin gitu juga ada. Itu. Koperasi sekolah itu juga termasuk koperasi serba usaha. Lalu koperasi jasa sudah ada konsumen ya. Ada konsumen. Di sini bergerak di bidang apa Kak Gus? Di bidang makanan. Kayak langsung apa ya istilahnya koperasi yang menyediakan barang untuk konsumennya. Sama juga seperti serba usaha ya. Oke, karena saya juga. Tapi sekarang kayaknya udah serba usaha udah gini ya. Udah diganti ya kayaknya. Udah dijadiin beberapa unit ke bawahnya ya. Ada unit usaha simpan pinjam juga. Nah, sekarang saya juga dari koperasi konsumen. Ini kita sudah karena koperasi konsumen, jadi dia tuh memprovide seluruh kebutuhan dari anggota-anggotanya. Nah, kalau dari koperasi konsumen yang saya kerja ini, itu tuh ada program bank sampah nih Kak. Jadi bank sampah itu nasabah-nasabahnya atau para anggotanya itu bisa menjual sampahnya itu kepada koperasi konsumen ini, koperasi konsumen bank sampah ini. Nah, lalu kita sebagai pemasok nih, kita kan mengambil membeli pengepul. Pengepul. Nah, pengepul ini kita jika ada barang yang bisa didaur ulang, kita jadikan itu sebagai kreativitas. Misalkan ada plastik, kita buat kolase seperti itu. Botol-botol jadi gitu ya. Galon itu juga kita buat jadi vas. Jadi maaf nih, saya potong dulu sebentar. Jadi kalau bank sampah itu mereka itu anggaplah jual sampah koperasi gitu. Sampahnya itu berupa apa? Artinya berupa sampah daur ulang kah apa bebas sampah organik atau kalau sampah organik bisa juga Kak. Tapi yang paling diutamakan yang memiliki nilai di koperasi kita itu ada ini Kak, koperasi ada ini barang seperti kertas bekas yang sudah ada tintanya itu bisa. Lalu ada koran juga sama. Lalu ada botol kaca itu juga termasuk. Nanti itu beberapa yang tidak bisa kita olah seperti karena kan botol kaca itu kan termasuk sampah B3 tuh. Iya, berbahaya jadinya. Nah, itu akan kami distribusikan kepada bank sampah pusatnya gitu biar mereka yang mengolah. Jadi
yang bisa kita olah seperti sampah plastik itu kita olah menjadi barang baru. Contohnya itu tadi kolase, lalu vas seperti itu. Mungkin ini nanti bisa juga menjadi ide nanti benar-benar Ya. ke depannya. Karena selain inovasi. memang untuk ke lingkungan, pastinya Iya. ada keuntungannya juga gitu ya. Benar. Iya. Itu sih yang paling fokus kita di koperasi saya itu untuk lingkungan gitu Kak. Terutama yang terdekat dulu deh. Jadi koperasi konsumen itu memprovide anggotanya gitu Iya, ya. provide anggotanya. Oke, bagus sekali ya. Hmm. Berarti saya ada pengaruh untuk lingkungan juga. Iya. Ya. Kalau misalnya di Bali kan lagi Iya, lumayan masalahnya besarannya sampah. ya, sampah. Iya. Lagi nggak Masih baik-baik sampah. saja Benar, gitu benar, ya. betul. Lagi baik-baik saja. Dikit hujan banjir. Siapa tahu dengan adanya ini kita lebih banyak lagi bisa mengedukasi orang-orang untuk betul. bahwa ini bisa didaur ulang loh gitu. Ini bisa didaur ulang jadi nggak asal dibuang Iya. aja. Iya, Berarti gitu. koperasi juga masing-masing daerah itu kerjasama dengan bank sampah juga ya. Iya, betul. Kita juga menerima sampah Ide bagus sih, ya, ya. sampah masyarakatnya sendiri. Oh, benar sekali. Oke. Keren juga ya. Keren juga. Banyak sekali ya sebenarnya ya. Nah itu Yang kan bisa kita dapatkan. bidangnya kan nggak cuma ekonomi ya, bisa ke Iya, lingkungan iya, juga. iya. Jadi Itu kalau- sebenarnya potensi dari koperasi itu sangat luas kalau Iya. kalau kita mau ngulik-ngulik. Iya, Koperasi itu benar-benar. bukan tentang ekonomi aja, koperasi juga bisa dari petani, Benar. dari pokoknya segala sektor. Iya, segala Koperasi sektor. ini Pendidikan masuk. juga bisa, Iya, kayak gitu, pendidikan iya. juga bisa. Semua bisa. Semua masuk ya. Semua masuk. Koperasi. Kalau edukasinya itu sudah tepat, nanti biarkan SDM-nya yang menggali potensinya. Nah, Gitu. luar biasa sekali. Itu sebenarnya yang perlu kita pertahankan. Aduh, agak puyeng nih belajar. Iya, kita jadi bisa belajar ya Kak dari sini. Oke, memang benar-benar expertnya ya. Oke. Aduh. Luar biasa sekali ya, udah agak pusing nih sedikit nih. Mungkin bisa minum dulu Oh, iya. biar lebih fokus. Boleh, Silakan minum dulu. boleh. Nah, udah banyak banget ya Kak ya ngobrolin tadi. Maksudnya bermanfaat banget bagi kita, bagi teman-teman dan juga bagi kita nih. Jangan kan teman-teman kita aja juga banyak belajar nih dari mereka yang luar biasa sekali dari Kami juga kita. banyak belajar dari kakak pasti angkatan pertama. Oke, ngomongin soal belajar ya. Apa sih yang kalian pengen sampaikan atau ada pesan Kak untuk generasi angkatan pertama? Kayak kita misalkan ke kita gitu. Dari saya pastinya yang pertama itu ucapan terima kasih yang luar biasa kakak semua tuh sudah nemenin kita dari awal banget ya Ditya Iya. ya, dari awal adanya kegiatan Gen Z ini, dan bukan hanya nemenin, jadi inspirasi juga buat kita semua pastinya. Kakak yang hebat-hebat semua di sini, keren-keren sebagai apa ya, pelopor terbentuknya generasi koperasi Kota Denpasar, kan kalian angkatan pertama. Ucapan apresiasi, terima kasih juga kalian sudah banyak sekali berbagi ilmu ke kita, selalu mendampingi kita dalam kegiatan pembekalan, kegiatan misalkan dari semifinal lanjut ke grand final kayak gitu, lalu juga ada tes tulis, wawancara seperti itu. Kami melihat bahwa sosok anak muda Kota Denpasar yang betul-betul peduli koperasi itu dari kalian semua kayak gitu. Jadi itu sih, terima kasih banyak sudah menginspirasi kami dan membuat mungkin generasi koperasi kedepannya terinspirasi juga, dan makin banyak nih yang join kayak gitu di Iya. Gen Z nantinya. Bener sekali, terharu banget ya Kak. Terharu banget ya. Kalau dari saya sih, karena tadi udah dijelaskan tentang inspirasi nih dari kakak-kakak. Iya. Karena kalau menurut saya nih, kakak-kakak ini kan terbentuk tanpa adanya petunjuk nih. Kalau kita kan terbentuk udah ada petunjuk Iya, dari udah ada kakak-kakaknya. seniornya Jadi kayak gitu. anggaplah kita ini udah melewati masa errornya inilah, error yang mistiknya gitu. Jadi kita udah bergabung ini sudah tertata gitu. Kita ada arahnya gitu. Kalau kakak-kakaknya kan tadi kan Pasti merintis pasti merintis Ah. gitu. Jadi masih jauh perjalanannya gitu sih. Mungkin terima kasih banyak terutama Kak pasti untuk terima kasih. generasi angkatan Terima kasih pertama. kembali, kita yang berterima kasih ya sudah mau melanjutkan. Melanjutkan Semoga kita bisa melanjutkan perjuangan ini. kolaborasi juga Kan pastinya. gitu. Oke. Tentu mereka ada pesan, kita juga ada pesan. Salah pesan. Kalau Kakak gimana pesannya Kak? Kalau saya sih semangatnya dari generasi koperasi angkatan kedua ini, semangatnya, gotong royongnya, Iya. kalian itu harus lebih kompak lagi gitu. Oh, siap. Jadi harus semangatnya lebih kompak lagi, lebih aware sama anggota, sama anggota kalian, sama lingkungan, tentunya sama koperasi juga seperti itu. Itu sih kesannya, artinya pesannya untuk generasi angkatan kedua. Kalau kesannya banyak sekali ya. Baru Wah, ini 30 orang hebat, dia Iya. sudah terseleksi ya. sudah terseleksi gitu ya.
Nah, jadi kalian tuh terdiri dari 14 orang ya, Iya, 14 tim ya. Apa itu 14 tim? Jadi mereka berdua ini adalah perwakilan dari Gen-Z angkatan yang kedua. Betul. Yang dimana memang hebat sekali mereka ya, dari ngomong aja. Aduh, kita sampai dan tadi sebenarnya diam-diam tuh mencerna ya, apa ya? seperti ini. Oke, jadi untuk pesan dan kesannya, semoga kalian nanti kedepannya lebih semangat lagi. Siap. Bagaimana apapun program yang kalian sampaikan tadi bisa terrealisasikan dengan baik ya. Yang dimana mereka itu menjabat selama 2 tahun. Semoga dalam waktu 2 tahun ini terrealisasikan semuanya. Dan mungkin kan ada harapan nggak di luar sana untuk teman-teman, motivasi untuk mereka untuk mengikuti mungkin nanti Gen-Z yang ketiga? Oh, mungkin ini seperti closing statement gitu Iya. ya. Nah, jadi dari sini saya Gen-Z Desa dan juga pastinya perwakilan dari teman-teman Gen-Z angkatan kedua tahun 2025 dan juga menyampaikan dari generasi angkatan pertama juga. Di sini mengajak teman-teman masyarakat Yowana Kota Denpasar pastinya yang terutama di mana kita di sini harus menjadi Yowana atau generasi yang berdikdaya. Jadi berdikdaya ini ada kepanjangannya lagi Kak. Iya. Tadi ada tafsu. Nah, sekarang ada berdikdaya. Nah, di mana berdik dapat diandalkan. Jadi sebagai generasi muda kita harus dapat diandalkan nih. Benar. Sebagai agen perubahan transformator paling garda terdepan lah istilahnya seperti itu. Lalu ada ada G, berdik. Nah, ada G-nya tuh. Nah, G-nya ini adalah menggaungkan semangat dari koperasi itu sendiri, di mana ada semangat kekeluargaan, semangat gotong royong yang berlandaskan juga dengan spirit Wasudewa Kutumbaka milik Kota Denpasar seperti itu Kak. Dan sebenarnya spirit ini bukan hanya milik Kota Denpasar tapi juga universal. Kita bisa lihat bahwa ketika kita semua itu merasa bahwa kita bersaudara, pastinya solidaritas kita akan semakin rekat, semakin tinggi gitu pastinya. Nah, dan juga berdikdaya. Dayanya ini adalah selalu berupaya dan berusaha untuk menjadi agen-agen perubahan, untuk mendukung transformasi koperasi. Salah satunya adalah koperasi Desa Merah Putih seperti itu. Jadi kita juga selain sebagai penggerak, sebagai transformator juga nih Kak untuk koperasi kedepannya, transformasi koperasi kedepannya lebih baik lagi. Dan pastinya merubah atau perlahan kita pahami makna koperasi lebih dalam dari hati kita, bahwa koperasi itu nggak cuma tentang simpan pinjam, tapi juga pastinya sebuah wadah untuk menciptakan benih-benih baru, benih-benih adanya kolaborasi, adanya kreativitas yang tidak hanya dari bidang ekonomi tapi juga menyasar pendidikan. Bahkan tadi sudah kita bahas tentang lingkungan. Dan jangan lupa juga tunggu kami akan melaksanakan semua program kerja baru nanti ada untuk generasi angkatan ketiga seperti itu. Sabar 2 tahun, sekitar 2 tahun lagi ya teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ditya, silakan. Kalau dari Ditya mungkin kurang lebihnya sama seperti Desa, tapi mungkin ayo kalian semua itu harus join koperasi, karena koperasi itu banyak sekali potensi yang bisa kita gali, seperti yang udah dijelaskan tadi, dari lingkungan, dari pendidikan, jasa, segala macam sektor usaha tuh bisa digali potensinya oleh koperasi ini, gitu sih. Artinya setidaknya mereka itu menabung di koperasi ya. Misalnya kalau koperasi ini kalau menabungnya itu kalian dapat bunga gitu. Iya betul. Berbeda dari perbankan ya. Misalnya perbankannya kita kalau nabung setiap bulannya kita kena admin. Kalau di koperasi itu kita ikut anggota, jadi koperasi, ikut menyimpan di koperasi. Itu per bulannya kita dapat bunga. Dapat SAU juga kan ya Kak? Iya, itu sejahtera sekali sebenarnya. Itu yang anak generasi muda sekarang itu yang belum dipahami dari koperasi. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga kalau ingin tahu ya progres mereka seperti apa, atau udah terjalan belum ya program-program yang kalian sampaikan tadi, mungkin kalian bisa pantengin terus di Instagram ya. Betul sekali. Di Seleb Gen-Z. Jangan lupa di follow juga pastinya. Iya, benar banget. Sana juga ada informasi-informasi tentang nanti mungkin lagi 2 tahun lagi ada perekrutan. Pantengin terus gitu. Oke, terakhir nih pemirsa, terakhir. Kalau koperasi bisa bicara, nah menurut kalian dia akan bilang apa ke generasi muda saat ini? Coba beberapa kata deh ya, beberapa kata aja. Apa boleh kalimat? Boleh kalimat. Oh, berarti ada kalimat. Kalau koperasi itu bisa bicara, pasti dia bakal sedih sih, karena masyarakat anak muda sekarang itu tidak melirik matanya lagi ke koperasi. Itu yang membuat kesedihan. Namun di balik itu kita yang saat ini sebagai Gen-Z itu memiliki
suatu kewajiban nih, suatu tantangan nih Iya. untuk mengedukasi mereka ini agar koperasi itu bisa bilang pakailah aku lagi dengan keuntungan-keuntungan yang tadi itu tadi. Iya. SHU, bunga, lalu Mm-mm. banyak hal lagi. Seperti karena aduh susah nih ngejelasinnya nih. Oke. Pelan-pelan agak berat. Mungkin nanti kalimat akhir yang bakal diucapkan oleh koperasi ini adalah terima kasih masih menggunakan diriku dengan segala keuntungan yang telah ada. Gitu sih. Terima kasih selalu memakai diriku dengan keuntungan Yang telah ada. Iya. yang telah ada. Oke. Itu dari desa sendiri bagaimana? Oke. Berat lah. Kalau mungkin koperasi ini bisa berbicara gitu ya, pastinya benar kayak kata Ditya tadi, mungkin agak sedih jadinya dia. Iya. Karena sampai saat ini generasi muda kita mindsetnya kurang terbuka terhadap Oke. koperasi, tapi perlahan dengan adanya generasi koperasi Kota Denpasar, koperasi akan berterima kasih Iya. kepada Yohana Kota Denpasar pastinya sebagai salah satu pelopor terbentuknya generasi koperasi, wadah anak-anak muda untuk lebih aware, lebih peduli dengan adanya koperasi, sehingga nanti koperasi akan bilang terima kasih sudah memahami saya lebih dalam lagi. Iya. Bukan manusia aja yang ingin dipahami ya. Iya, manusia juga ingin dipahami gitu. Koperasi kalau bisa ngomong ingin juga dipahami. Betul, Saya ini penting loh. Iya, benar, ini betul penting sekali. loh. Iya, Oke. iya, betul. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali ya, Kak. Pilar ekonomi. Iya, betul Berarti sekali. luar biasa sekali juga Dinas Koperasi Kota Denpasar ya yang sudah berinisiasi untuk adanya organisasi Iya, Gen Z Gen Z. ini gitu ya. Jadi sebagai wadah Gen Z Iya. ya, Gen Z bukan Gen Z. Beda ya, Gen Z generasi koperasi. Gen Z itu adalah kita sekarang ya, Iya, Gen Z. betul. Itu untuk berkembang dan lebih mengenal lagi apa itu koperasi. Koperasi, pasti. Oke. Iya. Luar biasa sekali selalu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup? Sangat-sangat Masa menit kita. Kayaknya udah 2 jam ya, kita berapa jam? Mungkin Kak Bagus ada yang disampaikan ke adik-adiknya? Syukur udah tadi ya. Udah ya? Nggak ada lagi ya? Udah cukup Kak. Sudah cukup ya, luar biasa sekali ya obrolan kita pada siang hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol santai lagi terkait dengan progres atau program apa aja yang ada di koperasi, di Gen Z dan sebagainya. Dan buat teman-teman pendengar, semoga obrolan kita hari ini menjadi motivasi ya. Motivasi buat teman-teman bahwa koperasi itu bukan masa lalu, tapi adalah masa depan yang akan kita rangkul bersama-sama. Benar? Betul sekali. Benar ya. Jadi terima kasih untuk narasumber hebat kita pada siang hari ini. Iya, kita juga punya jargon ya. Sebelum kita berterima kasih, kita ada jargon, kita harus nongkrong dulu jargon kita. Mungkin siapa yang mau memimpin? Kak Bagus. Yang paling senior. Karena saya kan udah generasi pendahulu. Oke. Sekarang generasi baru. Oke, kita sebagai sekarang. Oke, boleh. Silakan. Mungkin kita kasih tahu dulu ya teman-teman Iya. dari pasar dan juga penonton semuanya nih. Jadi kita punya jargon. Kalau nanti saya bilang Gen Z, nanti jawabnya kan bisa tangannya seperti ini. Yang Kanan. Kanan ya. Di atas seperti ini. Tutorial dulu ya. Oke, ya tutorial dulu. Jadi yang kiri di bawah seperti ini membentuk huruf G dan juga S seperti itu ya, ada S-nya. Nah, jadi ini korelasi dan juga kalau saya bilang Gen Z jawabannya nanti merajut mimpi membangun negeri. Bisa supaya pasti ya. Sudah apa? Merajut mimpi membangun negeri. Oke. Siap ya. Siap. Oke, langsung saja. Gen Z merajut mimpi membangun negeri. Oke. Terima kasih. Saya Tia dan juga Bagus. pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.